Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di video pembelajaran. Hari ini kita akan melanjutkan ke bab 5, Mikrotik Akses, dan aku bakal jelasin materinya dengan cara yang simpel dan mudah dipahami. So, langsung saja kita mulai ya teman-teman. Dan ini adalah yang akan kita bahas. Yang pertama yaitu metode akses router. Yang kedua, akses router menggunakan Winbox. Yang ketiga, menu hostname IP address pada Winbox. Yang keempat, pengenalan tampilan mikrotik pada Winbox. Yang kelima, akses router virtual Pinet Lab dengan Winbox. Yang keenam, WebFig. Yang ketujuh, QuickSet. Yang kedelapan, Telnet and SSH. Dan yang terakhir yaitu konsep serial konsol. Langsung saja kita lanjut ya teman-teman. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang metode akses mikrotik router OS. Dan ini yang pertama ada keyboard. Kemudian serial konsol. Yang ketiga remote server Telnet atau SSH. Yang keempat Winbox. Yang kelima FTP, API, QuickSet, dan WebFig atau HTTP. Kemudian MAC Telnet, lalu lokal atau Winbox terminal menu, dan mikrotik tick up. Nah, di tabel ini dijelasin berbagai metode akses mikrotik ya teman-teman. Di setiap baris itu cara masuk ke router, sedangkan kotak-kotaknya nunjukin cara koneksi dan fiturnya. Bagian akses via artinya kita masuk lewat apa, bisa langsung pakai PC, kabel serial, jaringan layar 2 atau layar 3 atau lewat HP ya teman-teman. Nah, bagian koneksi nunjukin jalur yang dipakai, apakah lewat MAC address atau layar 2, IP address atau layar 3, atau lewat aplikasi atau program. Nah, di kolom text base ini berarti aksesnya dipakai perintah teks atau komen. Kalau GUI berarti ada tampilan klik-klik. Kalau net IP sama dengan yes, berarti router harus sudah punya IP. Kalau no, artinya bisa masuk walau belum ada IP. Jadi intinya tabel ini buat ngebandingin tiap metode akses mikrotik. Mana yang pakai teks, mana yang pakai tampilan, dan mana yang butuh IP atau enggak. Jadi kayak gini teman-teman. Misalnya yang pertama keyboard. Akses keyboard itu masuk router langsung pakai keyboard atau monitor. Metode ini text based, nggak punya GUI dan nggak butuh IP address. Kemudian serial konsol. Serial konsol itu akses router pakai kabel serial. Ini ya teman-teman. Metode ini text based tanpa tampilan GUI dan bisa dipakai walau router belum punya IP. Kemudian remote server atau telnet. Telnet diakses lewat jaringan layar 3 ya teman-teman. Pakai IP address. Metode ini text based, nggak punya GUI dan wajib pakai IP. Dan kemudian yang SSH-nya itu mirip telnet, tapi lebih aman, aksesnya lewat layar 3 juga, pakai IP address, text based, tanpa GUI dan wajib pakai IP. Kemudian Winbox. Winbox diakses lewat jaringan layar 2 atau layar 3. Ya, bisa teman-teman. Bisa pakai MAC address atau IP address, punya GUI tapi juga bisa text based lewat terminal dan nggak selalu butuh IP. QuickSet dan WebFig atau HTTP. WebFig atau QuickSet diakses lewat browser ya teman-teman. Koneksinya layar 3, pakai IP address.
Metode ini punya GUI, enggak text based, dan butuh IP. Kemudian FTP. FTP dipakai buat transfer file ke router. Nih ya teman-teman. Aksesnya lewat layer 3. Pakai IP address. Metode ini nggak punya konfigurasi dan wajib pakai IP. Kemudian API. API dipakai buat akses mikrotik lewat aplikasi atau program ya teman-teman. Koneksinya lewat soket programming. Metode ini nggak pakai GUI langsung dan biasanya butuh IP. Dan ini pick up Android atau iOS. Pick up itu aplikasi mikrotik di HP teman-teman. Aksesnya lewat jaringan, punya tampilan GUI dan biasanya pakai IP address. Oke teman-teman, kita lanjut saja ya. Ini seperti yang kalian lihat di tabel ini. Kita lanjut saja. Yang kedua yaitu akses router board with Winbox. Cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau Tail device. Untuk aplikasi Winbox available on Windows, terkait macOS dan Linux bisa menggunakan pihak ketiga. Antara router dan laptop dihubungkan menggunakan kabel LAN. LAN adalah singkatan dari Local Area Network ya teman-teman. Sekedar mengingatkan. Nah, available access by MAC and IP address. Usernya itu admin ya teman-teman, dan passwordnya blank. Oke teman-teman, lanjut saja. Ini seperti kotak ini, kalian lihat, dan lanjut saja ya teman-teman. Yang ketiga yaitu menu hostname IP address pada Winbox. Di menu Winbox, kita bisa login ke mikrotik pakai dua cara, yaitu hostname atau IP address. Pertama, hostname. Hostname itu nama router. Kalau router masih satu jaringan dan terdeteksi, nama router bakal muncul otomatis di Winbox. Nah, yang kedua, IP address. Kalau kita udah tahu IP router, kita bisa langsung ketik IP-nya di kolom connect to ya teman-teman. Yang ini. Selain itu, Winbox juga bisa login pakai MAC address. Biasanya dipakai kalau router belum punya IP atau IP-nya belum disetting. Jadi, Winbox bisa login lewat hostname, IP address, atau MAC address, tergantung kondisi router. Oke, langsung saja lanjut ya teman-teman. Yang keempat yaitu akses virtual router mikrotik Pinet Lab with Winbox. Pinet Lab atau lab alat emulator jaringan paket. Persiapan environment Pinet Lab yang sudah tersedia perangkat virtual mikrotik, persiapan aplikasi mikrotik, persiapan topologi cloud, inet, dan router. Kemudian virtual mikrotik, lakukan routing antara host OS dengan perangkat virtual mikrotik, connect virtual mikrotik using Winbox. Oke teman-teman, lanjut saja ya. Ya, kemudian yang kelima yaitu mengakses router board with WebFic. WebFic diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Dan support IPv4 dan IPv6 ya teman-teman, support HTTP and HTTPS sebagai alternatif Winbox. Untuk akses router board via WebFic bisa dengan mengetikkan IP router pada browser http://IP router ya teman-teman. Oke, kita langsung lanjut saja ya teman-teman. Nah, kemudian yang kelima yaitu mengakses router board with WebFic.
Jadi webfake adalah tampilan router mikrotik berbasis web ya teman-teman. Nah, webfake mulai diperkenalkan sejak router OS versi 5.0 dan fungsinya hampir sama seperti Winbox. Webfake mendukung IPv4 dan IPv6. Webfake bisa diakses lewat protokol HTTP maupun HTTPS. Webfake itu digunakan sebagai alternatif Winbox, terutama kalau kita bisa install Winbox. Untuk mengakses webfake, cukup buka browser lalu ketik IP router ini teman-teman. Oke, lanjut saja ya teman-teman. Yang keenam yaitu QuickSet. Konfigurasi cepat. Settingan dasar router dalam satu tampilan dapat diakses melalui Winbox atau webfake. Nah, QuickSet adalah fitur di mikrotik untuk konfigurasi cepat. QuickSet berisi setting dasar router dalam satu tampilan, jadi lebih praktis ya teman-teman. Nah, di QuickSet kita bisa langsung setting koneksi internet, IP address dan WiFi. QuickSet bisa diakses melalui Winbox maupun webfake. Kemudian yang ketujuh, remote access telnet dan SSH. Based on terminal command line interface access router via. Yang ketujuh yaitu remote access telnet dan SSH. Yang pertama yaitu based on terminal command line interface. Akses router via text atau CLI dapat dilakukan melalui SSH, telnet, konsol, new terminal atau Winbox, dan terminal atau webfake. Yang kedua, digunakan untuk merunning script atau ketika akan mengakses router dengan keterbatasan bandwidth. Dan yang ketiga, untuk mengakses router via remote SSH atau telnet, maka bisa menggunakan aplikasi remote client seperti PuTTY, Win, SCP, dan seterusnya. Oke, langsung saja lanjut ya teman-teman. Dan yang ke-8 adalah konsep serial console. Yang pertama, serial console digunakan apabila kita lupa atau salah dan telah mendispel semua interface pada mikrotik. Dan yang kemudian serial console dibutuhkan saat kita menggunakan NetInstall. Serial console dibutuhkan ya teman-teman saat kita menggunakan NetInstall. Kemudian remote via serial console membutuhkan kabel DB9 atau konverter USB ke DB9 ya teman-teman. Kemudian menggunakan program Hyperterminal baud rate 115.200, data bits 8, parity none, stop bits 1, dan flow control none. Cara menggunakan serial console. Yang pertama yaitu masuk ke terminal seperti PuTTY. Kemudian pilih connection type serial dan sesuaikan serial line COM yang dapat dilihat pada device manager. Lalu speed atau kecepatan baud rate 115.200 khusus perangkat mikrotik ya teman-teman. Oke, lanjut saja teman-teman. Sepertinya materinya sudah selesai ya teman-teman. Dan oke teman-teman, materi hari ini selesai sampai di sini dulu. Semoga kalian paham dan bisa mempraktikkannya. Dan di sini saya hanya membacakan atau menjelaskan secara ringkas saja ya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Thank you for watching and see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.